Halo, balik lagi di channel Atma aja. Gimana kabarnya teman-teman sobat scaper seluruh Indonesia, seluruh dunia? Semoga yang sedang lagi menyaksikan tayangan dari Atma aja channel hari ini sehat selalu, kemudian dimudahkan rezekinya, dan tentunya terus bisa beraktivitas dan selalu mengulik tanaman aquascape yang Anda cintai. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas satu maintenance ya, atau perlakuan kepada buce palandra dari awal sebelum kita melakukan penanaman, baik itu di tank kita ataupun di farm kita gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah step yang paling penting teman-teman, karena step ini yang menentukan tanaman buce palandra itu lebih mudah untuk menyesuaikan beradaptasi atau malah dia lebih cepat melting ya, karena ada beberapa perlakuan atau hal yang membuat buce ini bisa lebih cepat melting teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman simak videonya, jangan di skip-skip. Jangan lupa tonton terus channel Atma aja, subscribe, like, komen, serta komentarnya boleh untuk membangun channel ini tentunya. Semoga bisa membawa manfaat buat saya dan buat teman-teman tentunya. Oke teman-teman, buce ini ya, sebelum kita melakukan penanaman, alangkah lebih baik dan wajib dilakukan adalah membersihkan akarnya dari kotoran. Karena setiap kali buce yang datang dari para hunter atau para seller yang ada di Kalimantan ya, atau beberapa seller yang ada di Indonesia, kadang-kadang memang dia belum cukup bersih teman-teman. Jadi langkah pertamanya adalah kita membersihkan bagian kotoran, terutama kerak-kerak yang ada pada akar buce palandra. Tujuannya supaya buce palandra ini dia lebih bersih, dan yang pasti dia tidak mengandung amonia teman-teman, dimana amonia itu sangat berbahaya. Kalau kita lihat ya, buce ini ketika baru datang ada beberapa bagian yang mungkin sudah mulai lumer atau melting teman-teman, atau ada beberapa buce palandra yang dimana akarnya itu sangat banyak sekali ditempelin oleh tanah lumpur, sehingga membuat buce palandra ini kurang oke untuk ditanam ya. Jadi pastikan kebersihannya dulu teman-teman, supaya buce palandra ini semakin bersih, sehat, segar ya, terbebas dari sesuatu hal yang membuat buce ini melting di awal tanam. Oke, selanjutnya teman-teman ya, yang kedua yaitu kita persiapkan, kita periksa dulu buce palandranya apakah ada beberapa kotoran atau amonia atau lumpur ataupun tanah yang menempel pada akar buce palandra. Untuk kita bersihkan kembali, kita cek kembali teman-teman. Kalau misalkan memang dirasa sudah cukup oke, barulah kita siapkan satu obat ya, atau bakterisida, yang dimana tujuannya ini adalah untuk menghambat atau mematikan bakteri yang berada pada buce palandra. Mungkin ketika dalam perjalanan dia ada beberapa melting setelah kita cuci, jadi wajiblah kita menggunakan satu zat ya, fungisida atau bakterisida, yang tujuannya adalah untuk memusnahkan jamur atau bakteri yang ada pada buce. Kebetulan hari ini saya menggunakan merek Bismar teman-teman ya. Jadi Bismar ini ada takaran penggunaannya, teman-teman tinggal melihat takaran penggunaannya aja. Jadi antara 1 sampai dengan 2 gram per liter air ya. Jadi kita campurkan aja. Kalau bisa teman-teman menggunakan glove atau sarung tangan supaya lebih aman, karena memang ini tidak disarankan ketika teman-teman mengaplikasikannya itu sambil merokok atau memakan sesuatu ya, atau memasukkan makanan ke dalam mulut.
karena sangat berbahaya dan sangat tidak dianjurkan teman-teman. Jadi be safe untuk diri kita supaya kita tetap sehat dan tentunya kita terus bisa beraktivitas gitu teman-teman. Oke, langkah yang selanjutnya ini sudah saya siapkan air di dalam ember ya, kurang lebih ada sekitar 2 liter air atau 3 liter air ya. Kebetulan ini tidak saya takar, dan 1 sendok itu rata-rata dia bisa mendapatkan antara 3 sampai dengan 4 gram teman-teman. Jadi kita kasih ya, kita aduk-aduk aja. Saya sarankan lagi teman-teman, kalau misalkan yang di rumah ada sarung tangan atau glove ya, yang biasanya buat kue itu yang dari plastik, kantong plastik, sebaiknya menggunakan itu teman-teman. Lalu langsung aja kita aduk-aduk ya, supaya fungisida ini terlalu dengan sempurna, dan tujuannya juga supaya nanti ketika tanaman yang kita masukkan ke dalam larutan fungisida ini bisa menyerap dengan cepat karena tidak ada pengkristalan atau bubuk yang masih belum terlarut. Langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal memasukkan buce palandra. Kalau misalkan teman-teman menggunakan anubias juga boleh, buce boleh. Jadi larutan ini biasanya saya gunakan untuk buce palandra, anubias, dan tanaman-tanaman yang sekiranya memang dia butuh maintenance atau perawatan khusus teman-teman. Setelah kita masukkan buce palandranya ke dalam larutan fungisida ya, ini kita coba ratakan dulu ya, sambil kita tunggu kurang lebih antara 10 sampai dengan 15 menit supaya larutan ini benar-benar meresap ya, sekaligus dia dapat membunuh jamur-jamur yang berada di dalam anubias ataupun buce palandra teman-teman. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 15 menit ya, saya melakukan perendaman buce palandra yang tadi sudah kita bersihkan. Ini saatnya untuk mengangkat ya, atau meniriskan ya, kayak makanan aja ya, ditiriskan. Jadi kita tiriskan buce palandra ini ya, kemudian kita boleh mencucinya dengan air bersih ataupun langsung diaplikasikan kepada tank atau ke farm yang akan kita tanami buce palandra. Jadi fungisida ini selain dia untuk membunuh atau membasmi jamur, fungisida ini juga termasuk salah satu pupuk yang direkomendasikan. Tujuannya adalah ketika jamurnya dia mati, maka tanaman akan menjadi sehat dan tentunya akan semakin rimbun pertumbuhannya. Oke, setelah kita bersihkan dari fungisida tadi ya, kebetulan ini tidak saya bilas teman-teman. Jadi balik lagi, bisa dibilas dengan air bersih ataupun langsung diaplikasikan juga boleh teman-teman. Kebetulan ini langsung saya aplikasikan ke mini farm saya ya. Ini adalah tahapan penanaman ya. Jadi teman-teman bisa juga saksikan di video sebelumnya ya, yang sudah saya sertakan link yang ada di atas, untuk memulai budidaya dengan emerset atau menggunakan sprayer misting ya. Linknya sudah ada di atas, teman-teman bisa klik aja yang mungkin belum menyaksikan tayangan dari pembudidayaan secara emerset. Gitu teman-teman ya. Jadi ini sudah saya bersihkan, sudah ditanam ya. Seperti ini adalah langkah-langkahnya untuk mengatasi buce palandra supaya tidak melting di awal tanam. Jadi cara-cara ini yang sudah sering saya lakukan dan alhamdulillah berhasil untuk mengatasi lumer atau melting teman-teman.
Oke, selamat mencoba teman-teman yang ada di rumah ya, yang mungkin mau berbudidaya Bucephalandra ataupun Anubias. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan semoga pertumbuhannya makin jos dan makin ambiar teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan channel Atma Aja. Dan jangan lupa subscribe-nya, mohon sekali dukungannya supaya channel ini semakin berkembang dan selalu membawa manfaat teman-teman. Hobi itu akan menyenangkan ketika kita menikmatinya. Jadi terus belajar dan terus memperbanyak tanaman Bucephalandra yang sangat eksotik dan tanaman khas asli Indonesia. Thank you teman-teman, happy escaping, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, bye-bye.